Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatun Aisyah dari Universitas PGRI Semarang, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu apa itu prinsip dan apa itu pembelajaran. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan pembelajaran berarti segala hal yang berkaitan dengan proses belajar. Jadi, prinsip pembelajaran itu adalah landasan berpikir yang berkaitan dengan pembelajaran, dengan tujuan pembelajaran tersebut tercapai dan dinamis. Adapun penjelasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu ada 7. Yang pertama ada perhatian dan motivasi. Yang kedua, keaktifan. Ketiga, keterlibatan langsung. Keempat, pengulangan. Kelima, tantangan. Keenam, balikan dan penguatan. Dan yang terakhir, ada perbedaan individu. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Tanpa adanya perhatian, tak mungkin terjadi belajar. Terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan motivasi adalah tenaga yang mengarahkan aktivitas seseorang. Motivasi dapat bersifat internal, artinya datang dari diri sendiri, dan dapat bersifat eksternal, yakni dari orang lain, guru, teman, dan lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua, keaktifan. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif mengalaminya sendiri. 3. Keterlibatan langsung. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar. Maka guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung ini mencakup keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik. 4. Pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menekankan pentingnya pengulangan yang barangkali paling kuat seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi. Menurut teori ini, bahwa belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari daya berpikir dan sebagainya. Yang kelima, ada tantangan. Prinsip pembelajaran yang berupa tantangan. Karena peserta didik tidak merasa tertantang bila sekedar disuapi sehingga dirinya tinggal menelan apa yang telah diberikan oleh guru. Sebab tanpa tantangan, peserta didik merasa masa bodoh dan kurang kreatif, sehingga tidak berkesan materi yang diterimanya. Agar pada diri peserta didik timbul motif yang kuat, maka materi pembelajaran juga harus menantang, sehingga peserta didik bergairah untuk mengatasinya. Keenam, balikan dan penguatan. Prinsip pembelajaran yang berkaitan dengan balikan dan penguatan yaitu bahwa peserta didik mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Hasil yang baik merupakan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi hasil usaha belajar selanjutnya. Namun, dorongan belajar tidak saja oleh penguatan yang menyenangkan. Penguatan negatif pun dapat berpengaruh pada hasil belajar. Dan yang terakhir atau ketujuh, perbedaan individu. Siswa merupakan individual yang unik. Artinya, orang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik psikis, kepribadian, dan sifat lainnya. Untuk dapat memberikan bantuan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang disajikan oleh guru, maka guru harus benar-benar dan dapat memahami apa ciri-ciri peserta didik tersebut.
Begitu pula, guru harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan proses pelaksanaan sampai pada tahap terakhir, yaitu penilaian atau evaluasi, sehingga peserta didik secara total dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, begitulah penjelasan dari saya tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Semoga kalian semua dapat memahami dari penjelasan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.